panas banget. Yuk, bisa yuk. Nyambung, men. Lemang pakai rendang, kebayangkan ketan ketemu rendang. Amat enak banget ini pasti. Apa ada nih yang pernah menyantap kudapan yang satu ini? Atau justru baru pertama kali mendengarnya? Selain rendang yang telah kesohor hingga mancanegara, ada juga loh kuliner khas Minangkabau yang juga lemak bana atau lezat. Ini dia, lemang. Lemang menjadi salah satu santapan primadona saat hari raya maupun acara adat. Emang orang Padang asli gitu kan. Nah, jadi kalau makan lemang itu memang udah khas Padang, jadi pingin rasanya itu manis gitu. Ada rasa-rasa ketannya juga gitu. Wah, lemang tape itu kan unik ya. Jadi kalau kita di Jawa tuh taunya ketan. Nah, kalau ketan kan biasanya pakai kelapa. Nah, kalau lemang tape ini kan dari cara masaknya aja udah lain kan, dibumbu. Dalam beberapa pekan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, lemang ini nih yang selalu hadir menjadi salah satu sajian berbuka. Sebelum sampai di meja makan Anda, ada proses panjang untuk membuat lemang. Yuk, kita beli bahan-bahannya terlebih dahulu di pasar. Catat ya, ada ketan, santan, garam, gula, dan daun pisang. Kalau bikin lemang itu kuncinya jangan pelit santan ya Bang ya. Biar gurih harus pakai santan yang banyak. Jadi kita beli minimal 5 ya. Minimal 5 butir kelapa tua. Oh iya, santan ini hanya tambahan. Karena santan yang telah dipersiapkan sehari sebelumnya ternyata kurang. Berat juga guys. Udah bopong. Oke, kita lanjut beli daun pisang supaya ketika lemang dibakar akan menambah aroma khas. Beli gula. Lalu beri gula, garam, dan ini nih yang bikin beda. Kalau lemang identik dengan ketan putih, tapi ada varian lain loh. Kalau untuk bikin lemang dia pakainya ketan yang putih ya. Pasti ketan yang putih. Tapi apakah hanya satu jenis aja enggak? Ada yang hitam juga karena kita akan bikin yang berbeda. Belanja. Seperti bapak-bapak pada umumnya. Pagi-pagi kita belanja. Ketan hitam, ketan putih. Ada back sana, bro. Pisang. Pak, pisangnya 2 sisir ya. Ini buat kudapan saya? Tentu tidak. Terima kasih. Biasanya kan lemang itu identik sama yang gurih-gurih, yang asin-asin. Tapi jangan salah, bisa dibikin jadi beberapa jenis atau beberapa varian. Salah satu tempat pembuatan lemang di ibu kota ada di kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Ini sih bang. Tempat ini dikelola oleh Anto dan 5 orang rekannya. Hal pertama yang kita lakukan untuk membuat lemang adalah mencuci ketan. Setelah dicuci, ketan tidak langsung dimasak, tapi direndam terlebih dahulu. Kalau yang mau buat lemang di rumah, tipsnya adalah harus direndam dulu si ketannya selama minimal 15 menit ya. Pokoknya patokan sampai mekar deh, karena kalau kagak direndam biasanya ngebakar tuh butuh waktu sekitar 2 jam, 3 jam. Tapi kalau tidak direndam terlebih dahulu, nggak dibikin sampai begini nih, bisa 6 jam. Waduh. Masukkan daun pisang tua ke dalam bambu. Daun pisang ini digunakan untuk mencegah lemang gosong. Selain itu, pengguna daun pisang juga dimaksudkan agar bagian bambu yang terbakar tidak merusak rasa lemang. Terakhir, masukkan 2 lapis daun pisang muda. Kalau yang tanya kenapa sih harus pakai 2 lapis gini, ini biar nggak langsung kebakar dan kena panas, makanya pakai daun yang tua. Daun mudanya kalau nanti dia udah matang ya bang ya, pas dipotong, wih, cantik tampilannya. Selanjutnya isi bambu dengan ketan. Ketuk-ketuk seperti ini agar lemang menjadi padat. Tujuannya agar lemang tidak lembek dan tentu saja biar tidak diprotes pelanggan. Mau tahu lemang sudah sesuai atau belum? Begini nih caranya. Yo, aduh, kecampur lagi santannya, nggak apa-apa lah, nggak kebuang ini. Ini saya dikasih tau abangnya salah satu cara tahu si nih bang, aduh tolong dirapikan. Salah satu cara buat si
lemangnya itu ketahuan udah pada tutup belum tuh dengan cara ditarik. Tadi pas saya tarik ambiar, harusnya seperti ini nih. Tuh, ini yang dibikin abangnya. Cuman turun dikit karena dia sudah agak licin. Tapi pas dipegang tuh, dia padat. Wah, maaf ya Pak, saya jadi menghambat pekerjaan. Coba kita tes. Oke, kita coba lagi. Ya, nggak ambiar ya, nggak ambiar. Ini salah satu ciri dia sudah padat, rapat, siap untuk dibakar. Di hari biasa, tempat ini biasa membuat 100 batang lemang sehari. Tapi kalau Ramadan bisa mencapai 1000 batang per hari. Baru mulai. Di sini kita harus kuat menahan panas dan asap, sebab malamang atau membuat lemang dibakar seperti ini. Ya Allah, panas banget. Ini yang paling PR dari yang paling PR dari bikin lemang tuh sebenarnya mikirnya tuh enak mah dibakar terus tuh ditinggal aja kan. Cuma kita harus jaga kalau apinya sampai mati, ya matangnya lama dong gitu kan. Tapi kalau apinya kegedean dia bisa bikin gosong bagian luar tapi dalamnya tuh belum mateng. Jadi harus standby gitu. Selain rasa original, usaha pembuatan lemang yang sudah eksis sejak 30 tahun lalu ini juga membuat varian lain. Mulai dari lemang ketan hitam hingga lemang pisang. Lemang hitam merupakan perpaduan antara ketan hitam dan putih dengan perbandingan 1:1. Kalau lemang pisang hanya diberi potongan pisang dan gula agar lemang bercita rasa asin dan manis. Nah, ini dia bagian paling sulit versi saya. Membalik lemang. Wah, panasnya. Nah ini yang paling PR nih. Ngebalik. Manual ya, manual. Makanya harus pakai sarung tangan. Aduh, ya ampun. Aduh. Ada. Sudah 2 jam berlalu tapi kok lemangnya belum kelihatan matang ya. Oh iya, jangan lupa siram santan ke bagian bawah lemang. Sementara bagian atas menggunakan minyak sayur. Santan dipakai agar rasa lemang semakin gurih. Adapun minyak sayur untuk membuat bambunya tidak mudah pecah. Wah, saya pikir sudah beres. Ternyata lemang harus dimasukkan ke dalam bara api. Ini kayak lagi ngebakar sate, pas si kayu-kayunya udah kayak jadi arang gitu. Dimasukin biar benar-benar matang semua. Setelah 3 jam lemang akhirnya matang. Sebelum dikirim ke pelanggan, lemang harus didinginkan terlebih dahulu sejenak. Lemang dijual mulai dari harga 20 hingga 30 ribu rupiah per buluh bambu. Dalam sehari, omset pembuat lemang mencapai 2 juta rupiah. Meski omsetnya menggiurkan, ada risiko yang harus dihadapi para pembuat lemang. Ya pas di saat lagi ada pembakaran banyak, jatuh ya otomatis langsung ditangkap pakai tangan. Apanya jatuh? Relnya itu, besinya. Ya otomatis ya tangan melepuh ya. Beli bahan, sudah. Memasak lemang, beres. Tidak lengkap rasanya kalau tidak icip-icip. Wah men, nyambung men. Wah enak men. Asinnya dapet, rasanya tuh bener-bener mirip dengan ketan. Tapi aftertaste itu manis karena si pisangan tadi tuh jadi kayak agak ngeblend gitu loh. Dia nggak keras pisangnya jadinya. Ini yang ketan hitam. 11-12 bang ya, sama lemang yang putih ya. Cuman dia agak sedikit lebih tidak kenyal. Kalau putih itu dia lebih kenyal, lebih fluffy. Kalau ini Lemang paling enak disantap ketika disajikan dalam kondisi hangat. Wah, lama banget. kalau saya pribadi ya, saya lebih suka tuh yang manis karena jarang makan lemang yang manis. Tapi kalau lemang nggak udah pakai tape, baru juara. Kita akan makan, tapi dari sini kita akan ke tempat kapau. Bukan sulap, bukan sihir. Sudah ada 1 porsi lemang tape di depan saya. Apakah cuma makan lemang tape? Ya kekenyang lah. Nah ini dia. Lemang pakai rendang. Kebayangkan ketan ketemu rendang. Amat enak banget ini pasti. Kita coba dulu ya, lemang tape. Di sentra kuliner kawasan Keramat Raya berjajar belasan penjual nasi kapau. Mereka juga menghidangkan lemang dengan tapai. 1 porsi lemang tapai dipatok Rp20.000.
Kalau lemangnya saja, satu bulu bambu ini dijual Rp30.000 yang bisa dipotong menjadi 12 bagian. Lemangnya masih hangat, ketemu sama gurihnya, sama rasa si tapenya itu tuh asem-asem manis gitu loh. Aduh, cepet banget ini. Bikin lama makan sebentar. Sopan terakhir. Ya ampun, ya ampun. Unik, unik. Tambah cek, nambah. Lemang. Wah, jadi katanya kelihatan kalau emang lagi lapar, makannya beneran lahap. Satu tips dari saya, hindari makan lemang tapai sebagai menu sarapan. Alasannya, fermentasi dari tapai dikhawatirkan membuat perut tidak nyaman. Tapi kalau mau santap lemang dengan lauk lain, wah bisa banget. Tetap waspada, kolesterol naik ya. Apalagi kalau pakai rendang dan nambah seperti saya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Jakarta.